Oh haleluya, 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 haleluya. Engkau jaminan hidup kami di saat kami menghadapi dilema hidup dalam perjalanan pengiringan kami, pelayanan kami di hari-hari ini. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa, yang membuat kami ada saat sore hari ini. Kami boleh menikmati Engkau dalam pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengar sebahagian firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang sudah memberkati kita semua di hari ini. Mungkin ada yang ikut ibadah 2 kali. Ya, bersyukur berkat Tuhan yang luar biasa saudara alami. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya pada sore hari ini untuk membawakan kita kebenaran Allah. Mohon maaf, izinkan saya 15 sampai 20 menit untuk membawakan firman Tuhan bagi kita semua pada malam hari ini. Saya tidak akan berkata-kata banyak, langsung saja kita membuka Alkitab kita dalam Amsal pasalnya yang ketiga. Ini ayat sudah sering kali kita dengar, namun Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan dan kita pahami dengan baik, maka di sana kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ayatnya yang ketiga dan keempat dari Amsal pasalnya yang ketiga. Saya baca, Bapak Ibu Saudara simak aja pembacaan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudara perhatikan, ada 2 kata yang menjadi perhatian kita pada malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang akan memotivasi kita, mendorong kita untuk kita bisa menikmati penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, janganlah kiranya kasih. Ini adalah merupakan perhiasan kekristenan kita, perhiasan rohani kita yang harus kita kalungkan dalam diri kita, dalam hidup kita. Tidak boleh tidak. Ini kasih harus Bapak Ibu Saudara kita miliki. Orang percaya hidupnya harus diwarnai dengan kasih. Kenapa?
Karena hari-hari ini firman Tuhan katakan kasih kebanyakan orang semakin tawar, semakin berkurang. Nah itu sebabnya malam hari ini kita diingatkan agar supaya kita memastikan diri kita, memastikan hidup kita untuk memiliki kasih. Yohanes 13 ayatnya yang ke-34-35, di sana Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Kasih ini adalah perintah Tuhan, tuntutan Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Penting bagi kita untuk memiliki kasih dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga. Kasih ini sangat-sangat penting ada dalam setiap diri kita masing-masing. Kalau kasih ini tidak ada dalam diri kita, saya sangat percaya bahwa rumah tangga kita, keluarga kita bisa jadi berantakan. Kalau suami tidak lagi punya kasih terhadap istri, istri tidak punya kasih lagi terhadap suami, begitu juga anak-anak tidak punya kasih terhadap orang tua tidak punya kasih terhadap anak-anak, maka hancurlah rumah tangga itu. Karena masing-masing akan jalan sendiri. Nah itu sebabnya malam hari ini Bapak Ibu Saudara, mari pastikan dirimu sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Kasih ini jangan sampai bergeser dari dalam diri kita. Jangan sampai kasih ini hilang dari dalam diri kita. Tapi terus miliki kasih dalam hidupmu. Karena ini adalah tuntutan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Dia mengasihi bapak-bapak, dia mengasihi ibu-ibu, dia mengasihi anak-anak muda, dia mengasihi kita semua yang ada. Kita pun harus ikut seperti Yesus. Punya kasih. Yang kedua, saudara, janganlah kiranya setia kesetiaan itu perlu ada dalam diri kita. Kita ada dalam ruangan yang megah ini. Saudara, saya mau katakan dengan jujur, belum tentu kita yang ada malam hari ini punya kesetiaan. Kesetiaan itu harus ada dalam diri kita sebagai orang percaya. Mau tidak mau, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan ini jangan sampai hilang dari dalam diri kita. Sebab Sulaiman dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-22, dia katakan di sana sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ya. Kesetiaannya. Saya selalu katakan kepada istri saya, yang saya inginkan dari dirimu adalah kesetiaan. Saya tidak minta banyak. Hanya kesetiaanmu
Itu yang aku minta. Istriku juga berkata demikian. Yang saya minta dari engkau sebagai suami adalah kesetiaan. Ada banyak rumah tangga Kristen hancur karena tidak ada kesetiaan di dalamnya. Ada banyak gereja Tuhan yang terhambat, tidak mengalami pertumbuhan karena tidak ada kesetiaan di dalamnya. Malam hari ini kita dituntut untuk setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Nya, setia melayani, setia beribadah, setia berkorban. Ini yang Tuhan minta kepada kita di hari ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dua hal yang menjadi perhatian khusus bagi kita malam hari ini, yang merupakan tuntutan Tuhan buat saudara dan saya, yaitu kita harus memastikan diri kita punya kasih dalam diri ini dan setia. Setia dalam hal sekecil apapun, kita harus belajar setia. Saudara, saya ingat wejangan ya orang tua rohani Bapak Gembala saya praktek, saya katakan kepada saudara Aldi, cukup lama 14 tahun saya praktek, saudara ya. Saya menikah 4 tahun, saya praktek sama papa mantu, saudara, 14 tahun. 2 tempat tidak berpindah-pindah. Nasihat yang selalu terngiang sampai hari ini, kamu harus setia. Mulai dari hal yang kecil. Setia dari hal yang kecil. Itu yang selalu terngiang dalam telinga saya, dalam pikiran saya, dalam hati saya. Sampai hari ini saya belajar untuk setia kepada Tuhan. Itu sebabnya saya katakan kepada jemaat, kalau dengan melihat keadaan kondisi gak memungkinkan, ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan, ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita lakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat kita. Saya alami hal yang luar biasa dalam hidup saya, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan di Kewono, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tidak keluar kalau tidak diundang. Saudara, saya tidak tinggalkan jemaat. Walaupun keadaan sehari-hari, saudara, tidak ada aktivitas lain yang saya buat. Tidak ada tanah, tidak ada kebun, tidak ada keahlian. Begitu juga istri. Hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan melakukan kebenaran Allah, setia dari hal yang kecil. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kalungkan kasih dalam hidupmu. Kalungkan kesetiaan dalam hidupmu. Saya terlalu percaya, saya selalu, Bapak Ibu Saudara, menantang jemaat, ya. Kalau kita melakukan dengan benar ini firman,
dengan tidak ragu-ragu, dengan tidak bimbang, kita berani lakukan. Saya katakan, Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Keadaan rumah tangga kita, keadaan pekerjaan kita, keadaan pelayanan kita, itu alami sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari jangan ragu, jangan takut. Lakukan firman Tuhan dengan benar. Ya, kalau Tuhan bilang miliki kasih, miliki kasih. Ya, miliki kasih. Kepada siapa saja nyatakan itu kasih. Kalau Tuhan bilang setia, mari kita setia dari hal yang kecil. Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Kita akan melihat perkara-perkara Tuhan yang ajaib yang selalu terjadi dalam hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan ini dan saya tibakan di sini. Kita nyanyikan satu pujian sebelum saya serahkan pelayanan ini kepada pemimpin puji-pujian. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak-Mu. Kita nyanyikan pujian ini menjadi doa dan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku mau hidup. Haleluya. Amin. Hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau beri semua yang ku dapat berikan. Ku mau Tuhan yang lebih dari semua. Tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup. Haleluya. Amin. Dengan iman, mari katakan kepada Tuhan, ku mau hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan, ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dan saya kembalikan pelayanan selanjutnya kepada pemimpin puji-pujian. Oh, kehendak Tuhan. Mau cinta Kau lebih dari segalanya. Semua ku tak dapat membalas
ini Tuhan. Kami telah diisi dengan kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa, yang datang untuk menasihati kami, yang datang untuk mengajarkan kami, supaya kami tetap setia di hadapan Tuhan. Sebab inilah yang menjadi pekerjaan kami anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Selain kami mau lakukan, kami setia di hadapan Tuhan. Kami setia melakukan firman Tuhan. Terlebih kami setia menaruh kasih dalam setiap kehidupan kami Bapa. Urapi terus hamba firman-Mu. Pakai dengan luar biasa. Biarlah urapan Tuhan, hikmat dari sorga akan menjadi milik bagiannya. Berkati juga dalam pelayanan jemaat yang dilayani di tempat pelayanan mereka. Biarlah Tuhan akan tetap terus campur tangan. Biarlah Tuhan akan tetap terus memberkati pelayanan mereka. Biarlah menjadi pelayanan yang semakin hari semakin berhasil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan berkati juga kami semua sidang jemaat Tuhan di tempat ini yang telah menerima firman-Mu yang begitu luar biasa, yang menerangkan. Biarlah kami tetap setia dan tetap setia terus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebagai ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan akan menilik di tempat yang maha tinggi, memberkati tangan-tangan yang akan mau mengorbankan pada hari ini. Biarlah semua Tuhan akan balas berkat dengan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan siap untuk mau berkorban di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.